Coba udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 14. Saya Suhail Rafiq, NRP Saya 046. saya Mazaki Fauzan Nabil, NRP 044. Dan saya Ryan Binar Ramadan, NRP 025. Jadi di sini kami akan menjelaskan final project teori graf yang dimana berjudul implementasi teori graf pada kontrol Rubik 3D berbasis gestur tangan. Oke, langsung aja lanjut. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang backgroundnya. Jadi teori graf merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek melalui simpul, vertex, dan sisi, yaitu edge. Teori graf seringkali disajikan secara statis, padahal teori graf bisa diterapkan pada objek dunia nyata. Tujuan dari proyek kita kali ini yaitu untuk menciptakan pengalaman hiburan edukatif melalui kontrol Rubik menggunakan gestur tangan, menggabungkan konsep teori graf, computer vision, dan interaksi 3D, menggunakan hubungan antar vertex untuk mendeteksi gestur tangan, mengembangkan sistem computer vision real time yang mampu mendeteksi posisi tangan dan mengubah data koordinat landmark menjadi graf spasial. Selanjutnya, manfaatnya membuat konsep teori graf lebih mudah dipahami melalui visualisasi nyata dan interaktif, menunjukkan potensi gestur tangan sebagai alternatif kontrol objek digital tanpa mouse atau keyboard, dan menjadikan dasar pengembangan media pembelajaran simulasi atau game edukatif berbasis computer vision. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari proyek kami ini. Jadi yang pertama itu ada start, habis itu dia langsung masuk ke bagian input video atau sequence gambar telapak tangan. Nah, di bagian ini data itu kayak inputnya, data awal yang digunakan itu berupa video gestur tangannya yang ditangkap dari kamera. Misalnya deteksi kalau tangannya itu terbuka, mengepal, pinch atau menunjuk gitu. Habis itu masuk ke tahap pre-processing frame. Nah, di sini video itu akan diproses terlebih dahulu agar datanya itu siap digunakan. Prosesnya itu berupa ekstraksi frame dari video yang ditangkap. Terus habis itu frame-nya juga akan di resize agar ukurannya itu seragam. Habis itu ada juga reduksi noise biar nggak ada gangguan seperti blur dan lain-lain. Setelah itu akan masuk ke bagian hand landmark detection. Nah, di tahap ini itu tahap dimana sistemnya itu mendeteksi titik-titik penting pada telapak tangan kita, kayak sendi jarinya. Nah, setelah diproses itu nanti akan direpresentasikan sebagai kumpulan titik koordinat, bisa kayak X, Y, Z gitu. Terus habis itu setelah itu masuk ke yang landmark terdeteksi. Nah, ini seperti decision makingnya, kalau misalnya landmarknya itu terdeteksi dari videonya, itu maka lanjut ke yang langsung ke bawah. Kalau misalnya tidak, frame yang sedang dianalisis sekarang itu akan dibuang dan ambil frame dari frame video berikutnya. Nah, habis itu masuk ke normalisasi koordinat landmark. Di tahap ini koordinat landmark dibuat lebih stabil dan seragam. Misalnya kayak posisi landmark itu dibuat relatif terhadap wrist atau pergelangan tangannya. Setelah itu masuk ke membangun spatial temporal graph tangan. Di sini mulai membangun grafnya, di mana node itu adalah landmark di tangannya, yaitu yang sendi-sendi di telapak tangan. Setelah itu spatial edge itu adalah
edge antar sendi dalam satu frame. Dan yang terakhir temporal edge itu adalah node yang sama atau landmark yang sama antar frame. Jadi dia kayak bisa mendeteksi perubahan satu node di frame yang satu ke yang lainnya. Setelah itu masuk ke membentuk tensor input STGCN. Ini simpelnya ini dibuat formatnya input CTVM. C itu channelnya, T itu frame-nya, V landmark-nya atau vertex-nya, dan M itu tangannya. Setelah itu masuk ke STGCN layers. Nah, di sini itu model akan mempelajari dua jenis pola. Yang pertama pola spasialnya, yaitu hubungan antar landmark dalam satu frame. Contohnya jarak antara misalnya jempol dengan ujung telunjuk. Dan yang kedua itu pola temporal, yaitu perubahan landmark dari frame ke frame atau perubahan node-nya itu dari frame ke frame. Contohnya perubahan jari dari terbuka menjadi menutup di frame selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke ekstraksi fitur gestur tangan. Di tahap ini model sudah mulai menangkap informasi penting dari gerakan tangan seperti pola posisi jarinya, jarak antar jari, arah gerakan tangan, dan lain-lain. Setelah itu masuk ke fully connected layer dan plus softmax. Nah, ini itu menghubungkan hasil fitur ke kelas-kelas gestur yang ingin diprediksi. Jadi setelah itu akan menghasilkan output prediksi gestur. Di sini itu akan terdeteksi outputnya itu tangan kita berbentuk apa, misalnya open palm, fist, atau pinch. Dan setelah itu end, selesai. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan MediaPipe yang terlebih dahulu, yaitu MediaPipe adalah framework computer vision yang digunakan untuk mendeteksi struktur tangan dari input kamera. Pada proyek ini kami menggunakan MediaPipe hand landmarker, yaitu model yang dapat mendeteksi titik-titik penting pada tangan secara real time. Jadi di sini kami mengambilnya dari punyanya si Google, biar dia bisa mengetahui bentuk tangan kita itu seperti apa. Output MediaPipe-nya itu pertama ada 21 hand landmarks pada tiap tangan, yaitu sendi-sendi yang ada pada telapak tangan kita. Terus yang kedua itu ada koordinat landmark dalam bentuk X, Y, Z. Nah, jadi si MediaPipe-nya ini dia bakal menghitung koordinat masing-masing vertex-nya itu di mana. Terus ada deteksi tangan kanan atau kiri. Terus struktur sendi tangan yang dapat dipresentasikan sebagai graf. Dalam implementasi ini, setiap landmark diperlakukan sebagai vertex, sedangkan koneksi antar sendi menjadi edge. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengenali gestur seperti pinch, swipe, dan fist sebagai input kontrol Rubik 3D. Oke, lanjut. Untuk computer vision-nya sendiri, yang pertama kami itu adalah input kamera real time. Sistem mengambil gambar dari webcam secara real time menggunakan OpenCV. Jadi kami menggunakan OpenCV untuk inputan kameranya. Terus yang kedua ada pre-processing frame. Setiap frame kamera itu akan di-resize, dibalik seperti cermin, lalu dikonversi dari format BGR ke RGB agar sesuai dengan input MediaPipe-nya dari Google tersebut. Terus yang ketiga ada deteksi landmark tangan. Frame diproses menggunakan MediaPipe hand landmarker untuk mendeteksi 21 titik landmark pada tangan seperti pergelangan tangan, ujung ibu jari, telunjuk, dan ujung kelingking. Yang keempat ada pemodelan tangan sebagai graf. Jadi setiap landmark itu dipresentasikan sebagai vertex, di mana setiap vertex sendiri itu adalah sendi-sendi dari telapak tangan kita. Sedangkan hubungan antar sendi dipresentasikan sebagai edge. Jadi setiap 21 sendi itu menghubungkan masing-masing ke sendi yang berhubungan. Dengan begitu struktur tangan dapat dibaca sebagai graf spasial. Yang kelima ada analisis gestur. Sistem menghitung jarak antar vertex tertentu seperti jarak ibu jari dengan telunjuk atau ibu jari dengan kelingking. Jika jarak tersebut melewati ambang batas tertentu, sistem menganalisis gestur seperti pinch, kepalan tangan, atau swipe.
Yang keenam ada konversi gestur menjadi perintah Rubik. Gestur yang terdeteksi ke sistem, misalkan contoh spins, kepala tangan, atau sharp itu akan dikirim ke sistem Rubik 3D sebagai perintah. Seperti memutar sisi Rubik, mengubah sudut pandang kamera, atau menggerakkan tampilan Rubik. Oke. Jadi untuk grafnya sendiri seperti ini. Untuk open palm-nya seperti ini. Di sini ada V4, di sini ada V12, ini V0 rootnya, di sini ada V20. Sorry, V8. Jadi misalkan grafnya seperti yang di kanan ini, itu menunjukkan fish. Jadi ketika dia menangkap frame sebagai open fish, itu akan mengirim perintah ke sistem kontrol Rubik 3D untuk melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Misalkan fish itu untuk memutar sisi 360 derajat. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada pins. Nah, jadi di sini sistem akan menghitung jarak antar vertex keempat dan vertex ke-8, yaitu ibu jari dan telunjuk. Di mana jika perhitungannya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka itu disebut pins. Seperti contohnya ini. V8 dan V4 itu setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Euclidean, itu terbukti bahwa dia 0,031, di mana itu sudah termasuk gestur pinch. Nah, di sini untuk gestur dengan ibu jari dan kelingking itu termasuk gestur pinch, namun dia pinch-nya bukan daerah kanan atau kiri. Jadi dia memutar Rubiknya itu bagian depan dan belakang sesuai dengan tangan kanan dan tangan kiri kita. Tangan kanan itu untuk memutar bagian depan dan tangan kiri untuk memutar bagian belakang. Untuk perhitungannya sama seperti yang lainnya, memakai Euclidean. Oke, lanjut. Terakhir di sini ada referensi paper yang kita gunakan. Bedanya di paper ini mereka mendeteksi atau menggraf seluruh tulang bagian tubuh, sedangkan yang kita gunakan adalah cuma tulang-tulang yang ada di tangan. Oke, mungkin di sini kami bisa menunjukkan untuk simulasinya sebentar saja. Kan ini adalah web yang udah kami bikin. Jadi misalkan ini start kamera, dia akan menyalakan kamera dan menunggu sampai kameranya terbuka. Setelah itu Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan gimana. Aduh, mohon maaf ya, laptop saya sepertinya panas, jadi di sini agak patah-patah. Jadi di sini seperti yang Ibu lihat, saya menunjukkan open fist di kedua tangan saya. Misalkan saya menurunkan tangan kiri saya dan saya menggenggam tangan kanan saya, itu akan menjadi dia akan memerintahkan untuk memutar Rubiknya 360 derajat. Terus misalkan gesturnya adalah pins, ibu jari dan telunjuk, dia akan menggeser sisi kanan dari Rubiknya. Seperti yang bisa dilakukan di tangan kiri juga. Dia akan menggeser sisi kiri. Bisa ke atasnya juga. Dan bisa ke bawahnya juga menggunakan tangan kiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.